Perkenalkan, nama saya Ervita Aprilia dengan NIM 28920500040 dari Prodi Manajemen kelas reguler plus kampus Universitas Pancasakti. Di sini saya akan membawakan materi tentang pelajaran akuntansi biaya. Materinya yaitu metode harga pokok proses. Tujuan metode harga pokok proses adalah menentukan harga pokok atau biaya per unit yang diperoleh dengan cara membagi jumlah biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan pada periode tersebut. Jadi modal ya teman-teman, modal kita berapa, lalu kita menghasilkan suatu barang, suatu produk itu berapa gitu. Jadi modal dan yang dihasilkan itu bisa kelihatan dari materi di metode harga pokok proses untuk bisa menentukan tujuan harga dan modal. Jadi kita bisa tahu nanti kita bakal mau nembak harga berapa di pasaran. Lalu karakter metode harga pokok proses sebagai berikut. Produk yang dihasilkan berupa produk standar, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan sama. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Artinya komposisinya sama, packagingnya akan sama, lalu harga dasar modalnya pun akan sama. Jadi itu adalah karakteristik metode harga pokok proses sebagai berikut. Yang tadi materinya bisa dilihat ya di slide yang sekarang ini. Lalu di sini ada perbedaan yaitu job order costing dan proses costing. Kalau job order costing itu apa sih? Banyaknya pesanan yang dikerjakan selama periode. Biaya-biaya diakumulasi oleh masing-masing pesanan. Kartu biaya pesanan sebagai dokumen kunci. Lalu yang keempat, unit cost dihitung berdasarkan pesanan. Kalau proses costing itu produk tunggal yang dihasilkan selama periode waktu yang panjang. Yang kedua, biaya diakumulasi berdasarkan departemen. Yang ketiga, departemen produksi report adalah dokumen kunci. Yang keempat adalah unit cost dihitung berdasarkan departemen. Biasanya kalau job order costing itu, kalau yang kita lihat di nomor 3 biasanya tergantung gimana PO permintaan ya teman-teman. Tapi kalau di proses costing itu departemen produksi report adalah dokumen kunci. Biasanya dilihat itu tergantung gimana departemennya juga. Harga pesanan, harga deal barang yang sudah didilkan di awal-awal sebelum pesanan yang sekarang ini gitu. Biasanya dia akan repeat order untuk proses costing. Nah, kalau menurut penilaian aku adalah kalau job order costing dan proses costing itu perbedaannya kayaknya kalau job order costing ini dia itu kayak hanya satu item, beda sama proses costing. Karena kalau proses costing bisa dilihat departemennya ada sendiri yang menghandle, biaya diakumulasi pun berdasarkan departemen. Kalau biaya yang diakumulasikan di job order costing itu biasanya masing-masing pesanan gitu. Biasanya partai besar sih kalau proses costing ya. Lalu kita lanjut di slide keempat, perhitungan biaya proses. Perhitungan biaya proses mengasumsikan arus yang berurutan dari satu departemen ke departemen lainnya. Biaya pemrosesan menambah biaya per unit ketika barang berpindah dari departemen ke departemen dalam melakukan proses-proses tertentu. Dua metode perhitungan biaya persediaan awal dalam perhitungan biaya proses yaitu yang pertama, perhitungan biaya rata-rata tertimbang. Merata-ratakan biaya penyelesaian persediaan awal pada periode sebelumnya dalam keadaan setengah jadi dengan periode berjalan untuk mendapatkan biaya per unit. Unit persediaan awal menerima biaya per unit yang besarnya sama dengan unit yang akan dimulai diselesaikan selama periode bersangkutan, sehingga semua unit yang ditransfer akan memiliki biaya per unit yang sama. Gitu. Jadi harganya sudah pasti sama. Produksi pertama, produksi kedua, produksi ketiga itu pasti akan sama karena punya komposisi modal yang sama, bahan yang sama. Lalu yang kedua, perhitungan biaya FIFO memisahkan biaya unit jadi yang terdapat pada persediaan awal dari biaya unit yang dimulai dan diselesaikan selama periode tertentu. Mengasumsikan bahwa biaya persediaan awal mengalir keluar dari barang dalam proses terlebih dahulu.
Yang kedua itu yang B, laporan biaya produksi dalam perhitungan biaya proses. Laporan biaya produksi digunakan untuk menghitung besarnya biaya produksi total dan per unit yang dibebankan pada produk. Perhitungan biaya produksi yang meliputi yang pertama biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dilakukan pada satu departemen dan pada satu periode tertentu. Laporan biaya produksi dalam pembahasan ini akan dibatasi dalam perhitungan biaya produksi dalam satu departemen selama 1 bulan. Lalu selanjutnya perhitungan biaya proses dilakukan dengan menggunakan 5 langkah jika dalam proses produksi atau operasi terdapat produk yang belum selesai barang dalam proses work in proses akhir. 5 langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung unit fisik. Yang kedua, unit ekuivalen. Yang ketiga, menghitung biaya per unit. Yang keempat, menghitung total biaya. Yang kelima, menghitung pembiayaan ke barang jadi ke WIP terakhir. Lalu yang selanjutnya kita membahas tentang yang C ini, ilustrasi perhitungan biaya proses. Contoh soal ini akan mengilustrasikan perhitungan biaya proses yang terjadi dalam perusahaan dengan berbagai kondisi proses, produksi, dan operasi. Yang dimaksud dengan kondisi adalah berkaitan dengan ada atau tidaknya persediaan barang dalam proses WIP awal maupun akhir. Di sini kita punya satu contoh soal, yaitu berikut ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan 2000, katakanlah 2001 ya teman-teman, oleh PT Tiara Permata yang mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Bisa dilihat di tabel data biaya produksi, yaitu ada biaya BB 5 juta, biaya B penolong 7.500.000, biaya TKL, biaya FOH, total biaya produksinya kurang lebih 39.875. Jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah produk jadinya 2000 kg. Produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya BB 100%, biaya B penolong 100%, biaya TK 50%, biaya FOH 30%, jadinya 500 kg. Data untuk perhitungan HP produksi persatuan masuk dalam proses 2500 kg, produk jadinya 2000 kg, produk dalam proses akhir 500 kg. Gimana sih menghitung HP produk jadi yang ditransfer ke gudang dan HP produksi produk dalam proses yang pada akhir periode belum selesai, yaitu ada di slide selanjutnya. Perhitungan HP persatuan bisa dilihat ya teman-teman, total biayanya itu kurang lebih 39.875. Unit ekuivalensinya ada kurang lebih 2.500, 2.500, 2.250, 2.150. Biaya produksi persatuan itu kurang lebih, jadinya biaya satu kita keluarin produknya itu kurang lebih 17.500 gitu. Jadi artinya kita pasti jual barangnya per item harus lebih dari 17.500 karena modalnya persatuannya aja kisaran segitu. Modal satuannya ya. Perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. 2000 dikali 17.500 kurang lebih 35 juta. Harga pokok persediaan dalam proses. Di sini ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, tenaga kerja, dan FOH. Jadi total biaya produksi bulan Februari 2006 adalah 39.875. Perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. 2000 dikali 17.500 kurang lebih 35 juta. Harga pokok persediaan dalam proses. Di sini ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, tenaga kerja, dan FOH. Jadi total biaya produksi bulan Februari 2006 adalah 39.875. Di sini juga bisa teman-teman lihat di slide selanjutnya, yaitu jurnal untuk mencatat biaya bahan baku, jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja SDM ya teman-teman. Yang keempat, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Di sini bisa teman-teman lihat semua. Lalu jurnal untuk mencatat harga produk, pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang.
Jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir bulan 2006. Di sini juga bisa kelihatan semua, teman-teman bisa simak langsung di layar. Lalu promosi yang ditawarkan beragam, terutama bagi pelanggan baru yang ingin atau kredit sewa kendaraan. Oke, sekian penjelasan saya. Apabila ada kurang dan banyak kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa cari referensi di tempat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.